Anda kembali bersama kami pemirsa. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV yang sudah ada bersama kami. Sudah ada Pak Ondo Siritonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Mbak Valeri, selamat pagi Bung Godensius. Selamat pagi. Pak Ondo, gimana nih di wilayah tempat Bapak berada? Ada OTT bupatinya, geram nggak korupsinya tidak kunjung usai? Ya sangat-sangat geram Mbak Valeri. Ya inilah kita nggak akan pernah usai nih. Percaya deh sama saya nggak akan pernah usai. Apalagi sekarang ini oknum penegak hukumnya sudah saling sikut ya. Nanti dari OTT-nya dari Kejaksaan ke KPK dan lain-lain. Susah karena apa? Sudah menjadi mengarah kepada budaya oleh para pejabat itu. Pejabat negara atau pileg atau pilkada tidak menggunakan tes integritas sehingga mereka lolos jadi pejabat. Tidak akan pernah usai kalau hukumannya rendah. Masih dapat potongan lagi. Jadi 4 tahun nanti yang dijalanin cuma 2 tahun. Udahlah korupsi aja 2 tahun itu sebentar kan gitu. Untuk itu saya minta agar memitigasinya itu terapkan sistem undang-undang perampasan aset. Perbolehkan sistem pembuktian terbalik. Dan berlakukan itu hukuman minimum 10 tahun bagi koruptor. Jadi hakim itu nggak bisa main mata lagi gitu. Pokoknya minimum 10 tahun. Jadi mereka akan merasa apapun yang dikorupsi 1 juta pun, 2 juta pun 10 tahun. Terakhir, buat museum koruptor di daerah atau instansi terjadinya korupsi untuk objek wisata bagi anak-anak kita sebagai bahan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi. Lagi-lagi kita balik ke round one, ke square one. RUU perampasan aset 17 tahun mandek sudah masuk prolegnas tapi tidak kunjung disahkan. Sebenarnya serius gak sih Bang Goden soal perampasan aset ini? Ya dari pernyataan para pejabat sih serius ya. Cuman belum menemukan waktunya. Karena menunggu KUHP disahkan. 2026 baru, ya, Januari. Baru masuk itu kan, mudah-mudahan bulan depan ya. Bener gak nih? Nah, memang menjadi persoalan itu korupsi itu tidak pernah selesai. Tadi saya katakan 62% korupsi itu karena gratifikasi dan suap. Bang Goden tadi sempat di-mention, sepertinya korupsi ini menjadi budaya dari bangsa Indonesia. Benar atau tidak? Ya, kata Muhtar Lubis, korupsi itu budaya ya. Tapi saya tidak sepakat dengan itu. Karena apa? Yang menjadi persoalan itu ada celah di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam sistem. Sehingga orang itu ketika masuk dalam sistem itu korupsi. Atau dengan kata lain, mereka yang tadinya baik-baik, ketika masuk di dalam sistem di negara ini, juga tergerak hatinya untuk melakukan korupsi. Jangan-jangan orang suci pun kalau masuk di dalam sistem yang buruk ini menjadi koruptor pada akhirnya. Karena itu tadi pertama itu mencegah sistemnya diperbaiki. Yang kedua peraturan perundang-undangan seperti yang diusulkan Pak Ondo tadi. Dan memang Presiden sendiri sudah berjanji untuk segera mengajukan rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Sudah puluhan tahun ya, tidak juga. Lagu lama ini? Ya karena yang membahas juga mereka yang kebanyakan ditangkap juga ya. Iya. Memang ini menjadi persoalan karena itu masyarakat sipil jangan pernah berhenti untuk menyerukan tentang persoalan korupsi ini. Dan ironisnya baru belum seminggu ya kita memperingati Hari Anti Korupsi, tertangkap tangan juga.